Selamat pagi pemirsa DS. Kali ini kita berkunjung ke kota berjulukan Kota Kretek di Jawa Tengah. Yap, Kudus memang sudah sejak dulu dikenal sebagai kota penghasil kretek terbesar di Indonesia. Ikan cakalang melaju terus, dulu sekarang ada di Kudus. Yap, inilah dia The Taste of Java yang punya segudang cerita menarik untuk dikulik. Nah, mumpung saya lagi ada di sini, saya mau cari kuliner tradisionalnya yang khas banget, yaitu soto Kudus. Yuk! Ini dia kuliner asli Kudus yang sudah dikenal sejak dulu, soto Kudus. Warung soto Bu Jatmi yang terletak di Jalan Wahid Hashim ini selalu laris manis diburu oleh para penikmat kuliner. Di sini, soto Kudus pun masih dimasak secara tradisional menggunakan arang dan tempat kuah yang ditaruh pada sebuah gentong besar. Nah, kalau diperhatikan, selalu ada pikulan kayu di setiap warung soto Kudus ya. Ini merupakan ciri dan tanda bahwa zaman dulu soto dijual dengan cara dipikul keliling desa atau kota. Ada dua pilihan soto, yaitu soto ayam dan soto daging. Nah, dalam semangkuk soto Kudus terdiri dari nasi, sayuran seperti kol, penambahan kecap, daging, bawang goreng, dan pastinya kuah soto. Bu, aku pesan satu ya. Nah, suka apa, Mbak? Soto daging. Suka daging. Yap, yang membedakan soto Kudus dengan soto lainnya adalah kuahnya yang sedikit lebih kental dan berwarna kekuningan. Buat pemirsa yang suka pedas, bebas kau menambahkan sambal. Paling nikmat menyantap soto memang saat masih panas seperti ini ya. Ternyata begini ya rasanya menikmati soto Kudus langsung di kota Kudus. Nah, uniknya di sini daging yang digunakan adalah daging kerbau. Sebenarnya rasanya agak mirip sih sama daging sapi, cuman bedanya agak lebih keras dan lebih gurih. Tapi enak banget. Ya, inilah keunikan soto Kudus dibandingkan dengan soto di daerah lain. Tapi kira-kira, kenapa ya tidak ada penggunaan daging sapi dalam penyajian soto Kudus? Sebetulnya bukan nggak boleh ya, ini lebih karena kebiasaan aja. Itu kan dari peninggalan ajaran dari Wali Songo yang waktu itu masih banyak mayoritas umat agama Hindu. Kan waktu itu awal-awal Islam masuk ke Kudus ya ceritanya waktu itu. Jadi kan mengkultus sapi itu binatang suci ya, hewan suci kalau menurut mereka. Jadi ajaran yang itu sampai saat ini yang belum sampai masih ada, jadi bukan yang tidak boleh, hanya kebiasaan aja. Karena pada saat Kanjeng Sunan Kudus dulu, itu masyarakat Kudus dilarang untuk menyembelih sapi, untuk menghargai masyarakat pada saat itu yang beragama Hindu. Karena ya adat istiadatnya orang Kudus ya. Sesuai dengan Sunan itu sapi kan termasuk hewan yang di khususan, jadi cenderung ke soto kerbau. Pemirsa DS, kebiasaan warga Kudus tidak memakan daging sapi disebabkan oleh himbauan dari Sunan Kudus. Ya, pada zaman itu Sunan Kudus mengumumkan kepada seluruh warga untuk tidak menyembelih dan memakan daging sapi. Tujuannya adalah untuk menghargai para pemeluk agama Hindu yang menghormati sapi sebagai hewan yang suci.
Nuansa Islam begitu kental ya di kota Kudus, terlihat dari bangunan peninggalan yang masih dilestarikan hingga sekarang. Salah satunya Menara Kudus ini. Bangunan yang berdiri tahun 1549 Masehi ini merupakan hasil percampuran antara kebudayaan Islam dan Hindu Jawa. Memang pada abad ke-7, para wali Songo termasuk Sunan Kudus mengusung percampuran budaya yang toleran dan mampu beradaptasi dalam memperkenalkan agama Islam. Kota Kudus yang berasal dari bahasa Arab Al-Quds dan memiliki arti suci ini dulu merupakan pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Gak heran kan kalau kini Kudus dinamakan kota santri. Sampai sekarang pun, Masjid Menara Kudus ini nggak pernah sepi pengunjung. Di belakang masjid, kita juga bisa melihat kompleks makam yang terdiri dari makam Sunan Kudus dan para ahli warisnya. Para pengunjung datang berziarah sambil melantunkan doa. Himbauan Sunan Kudus agar warganya tidak mengonsumsi daging sapi berdampak pada kuliner khas lainnya, seperti pindang Kudus ini. Misi, Bu. Kita mau masak apa nih, Bu? Masak pindang kerbau. Oke deh, ini ya udah ada bahan-bahannya ya. Ada apa aja? Ini bawang merah, bawang putih, kemiri, terus lengkuas, terasi, sama gula merah. Nah, kalau bahan-bahannya sudah siap, langsung mulai masak deh. Masaknya masih dengan cara tradisional ya, yaitu menggunakan kayu bakar. Hal ini diyakini akan menjaga kenikmatan cita rasa olahan pindang. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Aduk-aduk sesaat, lalu angkat. Nah, bahan-bahan yang udah digongso tadi harus diulek dulu pemirsa. Saya bantu sini, Bu. Kayak bisa aja. Kemudian haluskan dengan cara diulek. Tambahkan garam untuk perasa dan juga keluak yang akan membuat bumbu berwarna kecoklatan. Masukkan gula merah dan lengkuas. Lalu goreng kembali dalam minyak panas. Untuk membuat kuahnya, kita buat bumbu tambahan lainnya ya, yaitu dengan memeras parutan kelapa. Nah, kalau sudah, campurkan air perasan kelapa dengan bumbu yang sudah digoreng tadi. Masukkan juga daging kerbau dan daun melinjo yang menjadi ciri khas menu pindang kerbau. Tunggu beberapa saat dan angkat deh setelah matang. Yap, inilah dia pindang kerbau khas kota Kudus. Wah, jadi nggak sabar nih buat nyicipin. Oke, sekarang waktunya kita incipin pindang kerbaunya nih. No, ayo makan, no. Ayo Kak sini. Sini. Oke, Jen. Ayo duduk. Oke, kita makan yuk. Pindang kerbau ini memang terlihat seperti percampuran masakan soto dan rawon ya. Namun kuahnya lebih kecoklatan dan tidak pekat. Pokoknya nikmat banget deh. Pemirsa DS, sudut kota Kudus juga menyimpan kisah yang menarik.
Kota ini pasti lekat di hati para pemain bulu tangkis senior Indonesia. Iya, banyak atlet bulu tangkis yang lahir dan digembleng di kota Kudus. Pemirsa DS tentu masih ingat dengan momen kemenangan pasangan Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir di ajang Olimpiade Rio de Janeiro, Brasil 2016, cabang olahraga badminton. Kemenangan ini juga mengingatkan kita akan sosok Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang mengharumkan bangsa Indonesia dalam Olimpiade Barcelona tahun 1992. Persatuan Bulu Tangkis yang sudah berdiri sejak tahun 1969 ini berhasil melahirkan legenda bulu tangkis kebanggaan Indonesia. Misalnya saja Tontowi Ahmad, Alan Budi Kusuma, Lim Swee King, Christian Hadinata, Rudi Gunawan, Hastomo Arbi, dan masih banyak lagi. Setiap harinya, gedung olahraga ini tak pernah sepi loh. Berbagai kelompok kelas usia pun rutin berlatih dengan disiplin. Hal ini tentu saja dilakukan para atlet untuk mempertahankan prestasi dan juga naik ke level selanjutnya mewakili Indonesia di kancah internasional. Hastomo Arbi yang merupakan penyumbang kemenangan Indonesia pada Piala Thomas 1984 ini juga menjadi sosok di balik lahirnya atlet-atlet nasional berprestasi dari kota Kudus. Ya memang kayak panggilan, Mbak. Karena dulu kan saya jadi bekas pemain, jadi ada panggilan untuk melatih. Ya mudah-mudahan bulu tangkis di Indonesia bisa lebih maju lagi seperti kayak dulu. Ya, semoga saja bibit-bibit atlet berbakat yang telah memasuki proses pelatihan yang konsisten ini mampu mempertahankan prestasi gemilang bulu tangkis tanah air ya. Setelah ini masih ada informasi menarik lainnya dari kota Kudus. Stay tune di Dulu Sekarang.